Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan yang ketiga, Bismillah Ustadz, Ana minta nasihat untuk pengantin baru. Ya, apa nasihatnya untuk kami yang lagi pengantin baru? Kami nasihatkan, yang pertama, hendaklah antum sebagai seorang suami itu bersikap dewasa, ya, dalam menyikapi setiap permasalahan yang terjadi di antara kalian dalam bergaul bersama istri. Itu dibutuhkan sekali kedewasaan. Ya, kadang seorang berilmu sudah belajar 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, tapi ketika ada masalah, kadang dia tidak dewasa dalam menyikapi. Maka di sini saya nasihatkan, hendaklah kalian sebagai suami, apalagi pengantin baru, itu bersikap dewasa terhadap istri, ya, terhadap istri. Kemudian yang kedua, hendaklah kalian berdua, pasangan suami istri, itu berusaha untuk menuntut ilmu agama, ya, berusaha untuk menuntut ilmu agama dan mengembalikan permasalahan kalian. Setiap problema yang kalian dapatkan, kembalikanlah kepada ilmu. Hendaklah kita tunduk terhadap ilmu agama. Apapun yang terjadi di antara kalian, tanyakan, konsultasikan, ya, minta bimbingan, ya, dan jangan mudah untuk melakukan perkara-perkara yang tidak diinginkan karena mengikuti hawa nafsu atau mengikuti kemarahan. Baik. Maka seorang menginginkan kebaikan dalam rumah tangganya itu hendaklah mereka belajar, menuntut ilmu. Baik. Kemudian yang ketiga, hendaklah kalian itu mengerti apa yang menjadi hak dan kewajibannya. Ya, seorang suami punya hak yang wajib ditunaikan oleh istrinya. Demikian pula istri juga punya hak yang wajib ditunaikan oleh para suami. Maka mempelajari hal ini adalah perkara yang sangat penting sekali. Iya. Dan itulah dalam syariat Islam, itu syariat mengajarkan kita bagaimana agar seorang suami itu menjadi seorang suami yang baik, ya, menjadi seorang suami yang baik, memperhatikan apa hak-haknya para istri yang wajib diketahui oleh seorang suami. Iya, karena itulah di antara haknya istri yang wajib ditunaikan oleh para suami, hendaklah para suami itu memiliki akhlak yang baik dalam bergaul bersama istrinya. Ya, hendaklah dia penyayang, bersikap lembut, tidak kasar dan tidak kaku dalam bergaul bersama dengan wanita yang lemah. Ya, dan itu Nabi SAW bersabda, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Orang beriman yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Wa khiyarukum khiyarukum linisaihim, dan yang paling terbaik di antara kalian adalah yang paling baik dalam bergaul bersama dengan istri-istrinya dan anak-anaknya tentunya. Maka memuliakan para wanita itu merupakan tanda kepribadian yang sempurna bagi seorang lelaki. Sedangkan menghinakan mereka, mencerca mereka, menghinakannya itu adalah tanda, ya, akan keburukan kepribadian seorang suami. Maka di antara bentuk memuliakan para istri adalah engkau bersikap lembut kepada dia dan engkau bermain-main dengannya, bersenda gurau dengan dia. Sebab itulah yang dilakukan oleh Nabi SAW, ya, bagaimana berusaha menyenangkan istri-istrinya. Bahkan Nabi SAW biasa berlomba lari bersama istri-istrinya, di antaranya Aisyah radhiyallahu taala anha. Naam. Dan di antara haknya para istri yang wajib ditunaikan para suami, hendaklah para suami itu banyak bersabar, ya, banyak bersabar dari kesalahan para istri, suka memberi maaf kepada ketergelinciran istri, kekurangannya, karena memang asalnya para wanita itu kurang akal dan kurang agama, naqisul akal wad din. Jadi dia cara berpikirnya itu tidak sama dengan laki-laki, tidak sempurna, tentu banyak kekurangannya. Karena sebab itulah Nabi SAW bersabda, la yafruqu mu'minun mu'minatan, janganlah seorang mukmin itu mencerca wanita mukminah. Jangan dia mencerca istrinya dan mencelanya. Ya, harus dia hendaklah banyak bersabar terhadapnya. Kenapa? In kariha minha khuluqan radiya minha akhar.
Boleh jadi dia benci sesuatu dari akhlak sebagian istrinya, dari sebagian akhlak istrinya, tapi dia akan ridho terhadap sebagian yang lainnya. Jadi para ulama menjelaskan bahwa istri itu tidak ada yang sempurna. Iya. Mungkin kadang dia adalah wanita yang tidak terlalu pandai masak, tapi dia cantik. Dan kecantikannya itu dia ridhoi, walaupun dia tidak pandai masak. Karena itu kata Nabi, jangan dia mencerca istrinya. Karena mungkin ada sebagian akhlak, sebagian pembawaan, sebagian tabiat yang dia tidak baik di dalamnya. Tapi pasti dia ridho pada bentuk yang lainnya. Ya, boleh jadi mungkin istrinya tidak terlalu cantik, dan itu kurang bagi dia. Tidak terlalu pandai masak. Tapi istrinya rajin beribadah. Istrinya adalah wanita yang iffas, yang sangat menjaga kehormatannya. Dan menjaga ibadahnya, kuat ibadahnya kepada Allah. Kuat tawakalnya, kuat tauhidnya. Maka ini sebuah kelebihan yang memang tidak ada terkumpul pada diri wanita, terkumpul semua. Ya, kadang wanita, ya, ada yang, dia adalah seorang wanita yang pandai memasak, cantik misalnya, ya. Kemudian dia juga adalah wanita yang penyabar, rajin ibadah, tapi mungkin adalah wanita yang boros, ya, tidak pandai mengatur uang, dia suka boros. Iya, beli dan belanja sesuatu yang tidak terlalu penting untuk dia beli. Iya, dan itu kekurangan. Dan sebaliknya ada orang yang pandai mengatur harta, ya, pandai mengatur uang, tidak sembarang belanja, pandai masak. Tapi dia akan pasti punya kekurangan yang lain. Pasti punya kekurangan yang lain. Baik. Maka dari itu hendaklah kita banyak bersabar. Dan masih banyak lagi di antara hak-hak para wanita yang wajib ditunaikan para suami, yang harusnya banyak dia belajar apa yang harus dia ketahui dari kewajibannya sebagai suami. Ya, kewajibannya sebagai suami. Dan termasuk mendidiknya dengan pendidikan agama. Karena Allah perintahkan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar, wahai kalian orang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Maka untuk menjaga istri dari api neraka dengan iman dan amalan saleh, dengan ilmu agama, mengajak mereka untuk menuntut ilmu bersama. Harus diizinkan dia untuk menuntut ilmu, mempelajari agama Islam, supaya dia bisa selamat dari neraka dengan bagaimana dia beribadah kepada Allah dengan cara yang baik dan cara yang benar. Ya, dengan cara yang baik, dengan cara yang benar. Dan sebenarnya masih banyak lagi ya hak-haknya para istri yang wajib ditunaikan oleh para suami. Wallahu a'lam. Para suami. Wallahu